sudah mulai ada PHK gitu kan. Kok bisa begitu? Kenapa gitu? Ya ada masalah tentu luar, ada masalah dalam. Apakah pengusaha ini sanggup bayar THR-nya? Biar tekor asal kesohor, tapi di belakang itu hutang. Kalau mau yang dicopot ya menterinya. Mau ngomong apapun juga kalau ada data BKPM, mohon maaf ini BKPM gua kagak percaya. Baik pemirsa, sekarang kita yuk bahas mengenai kemudian beberapa bahan pokok kita kemudian semakin naik di pasaran. Ini kita mendekati bulan puasa dan nanti lebaran. Kira-kira prediksinya akan terus naik pasti ya Pak Fuad ya? Ya kecenderungannya akan seperti itu. Dan ini udah jadi tradisi. Naiknya harga-harga ketika terjadi PHK, ya kan, ketika terjadi pasar sepi. Dan ini yang mengkhawatirkan. Kalau pas itu orang, ya mungkin ini ketolong sementara ya lebaran karena gaji ada gaji ke bulan ke-13 kan diterbitkan oleh pemerintah. Gaji 13 kan diterbitkan ini sekarang. Kemudian dari ya pengusaha saya kira karena sudah ini mau tidak mau dia akan memberikan juga uang THR. Jadi masih bisa ngejar. Tapi itu adalah udah istilahnya uang nggak bisa habis lebaran. Itu nanti terus betul habis. Nah ketika harga naik tapi ekonomi sedang turun, pasar sedang sepi, itu biar lampu merah bukan kuning. Karena orang lagi nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan, artinya pendapatan realnya sedang turun, kok dihadapkan pada harga-harga yang sedang naik. Oke. Itu kepala juga panas gitu. Baik, Pak Arief, ini bisa pulang kampung nggak sih dengan ekonomi kayak gini? Kayaknya sih tetap masih bisa ya, tapi kelihatannya yang akan pulang kampung pakai motor akan semakin tambah banyak ya karena nggak bisa berarti. Iya ya nggak bisa karena harga kereta kan sudah dinaikkan, harga tiket kereta api, harga bus naik, mau nggak mau ya buruh naik motor. Ya kalau motornya pada saat nanti lebaran masih ada di tangannya buruh, karena kan buruh itu masih banyak ya di sektor swasta ya, buruh itu kan banyak kredit motor. Nah nanti ternyata buruhnya nih udah nggak bayar kredit motor nih karena harga untuk bahan-bahan yang lain tuh naik, kebutuhan yang lain, dia sudah tidak bisa lagi menyimpan duit dari gajinya itu untuk bayar kredit motor. Termasuk kan motornya diambil. Ya mau gimana, buruh akhirnya nggak bisa pulang kampung saya rasa. Kalau motornya masih ada, mungkin bisa gitu kan. Nah yang saya takutkan ini, ya bulan pas lebaran ini, motornya buruh tuh diambil oleh debt collector karena tidak bisa bayar lagi cicilan kredit motornya kan, karena harga makin naik, kebutuhan makin naik, sementara gaji buruh makin tertekan oleh inflasi, kan seperti itu. Pak Arief, kalau kemarin kan pengusaha, maksudnya para buruh kan menuntut UMR gitu, kemudian sesuai dengan standar apa yang diinginkan oleh para buruh. Sekarang menuntut gimana, orang pengusaha juga rugi. Lagi susah. Gak bisa. Ya biar gimana pun kan ini harus pemerintah yang turun tangan ya. Artinya ya mau nggak mau pemerintah harus punya solusi. Ya bukan bicara visi atau misi lagi nih. Ya. Solusinya apa sekarang untuk kalau menyinggung mengenai pemerintah nanti saya akan tanya ke Pak Fuad, tapi sebelumnya ini ke Mas Boni gitu. Ada yang mengatakan kronologisnya seperti ini. Kalau beberapa tahun yang lalu masih mampu gitu membayar UMR, tapi kalau sekarang udah menjerit katanya pengusaha, benar nggak sih? Ya setiap orang sih mungkin ya, setiap pengusaha dalam situasi sulit sih pasti menjerit ya. Tapi kita selalu berharap ada pelangi gitu setelah hujan gitu. Jadi maksudnya gini, kita selalu berharap ada peningkatan omset di lebaran ini gitu loh. Karena dengan peningkatan omset ini kita bisa membayar THR dan lain-lainnya gitu. Oke, baik. Ada beberapa yang katanya diapresiasi bahwa nggak semua kok yang dilakukan Jokowi itu tidak pro kepada rakyat. Ada kemudian kebijakan khususnya untuk mengganti Kabulok karena kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian diganti. Bagaimana melihatnya Pak Fuad? Ya harus diberikan peran yang tegas, jelas, yang sungguh-sungguh gitu ya. Jangan dijadikan Bulog kurang lebih kayak pemain yang lain aja. Bulog itu harus menjadi penguasa tunggal dalam soal pangan pokok. Seperti waktu zaman dulu itu, buktinya nggak pernah ada gejolak beras kurang, nggak ada gejolak harga. Ini kan kemudian Bulog itu cuma dilepaskan ikut jadi salah satu pemain. Ya kalau kayak begitu ya, kalau kayak gitu siapa aja itu berat. Karena dia berhadapan dengan macam-macam, dia mesti ngatur sendiri. Jadi harus ditingkatkan, cuma penggantian tapi juga dengan kewenangan yang jelas. Dan dua bahwa dalam keadaan kayak begini, ekonomi sedang turun, bisnis sedang turun, itu juga bagus untuk pemerintah tidak terlalu ngejar-ngejar
kepada wajib pajak, terutama pada pengusaha-pengusaha. Itu juga berat juga mereka kalau dikejar-kejar kayak begini kondisi, dan nggak realistis. Mau ekonomi lagi tumbuh, pajaknya malah dinaikkan terlalu jauh, itu juga nggak kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Itu juga Kalau misalnya jangan. saya nih sebagai masyarakat biasa, kalau udah ekonomi sulit nggak punya uang, ngutang. Nah, Bukan. kira-kira ngutang nggak sih nanti kita? Kemarin Kalau sempat bisa dikritik. jangan terlalu main gampang utang juga, tapi juga jangan nginjek wajib pajak juga kebanyakan, juga mereka kasihan juga kondisinya kayak sedang kayak begini. Anggarannya sendiri itu di review lagi, Oke. ditinjau kembali. Jangan mau bermewah-mewah sendiri, ya kan, jangan terlalu lebih besar pasak daripada tiang. Ada istilahnya katanya kayak pedagang Bogor, biar tekor asal kesohor, tapi di belakang itu ngutang begitu kan. Jangan begitu, Alasan ngutang-ngutang. disingkat apa yang Nanti mau banyak ditambahkan? Tapi gitu. begini, bicara tadi Kabulok ya, saya nggak setuju kalau Kenapa Kabulok. nggak setuju? Nggak disalahkan, apalagi kan itu BUMN ya. Iya. Artinya memang serikat pekerjanya itu mengirim surat kepada Federasi Serikat Pekerja Katanya BUMN. kinerjanya nggak sesuai dengan Wah, yang- begini. Sebenarnya kalau mau yang dicopot ya menterinya. Menterinya yang menteri BUMN-nya kan. Menteri Ya. BUMN-nya yang milih. Ya kan, dia yang melakukan headhunter. Ya kan? Nah, kalau yang salah ya menterinya. Gitu kan. Nah, kalau gitu kita harus fair juga dong. Kalau memang Jokowi itu bekerja berdasarkan kinerja, ya artinya sekarang menteri ekonominya harus ganti semua. Artinya kan ini jeblok kan ekonominya kan, artinya menteri ekonominya yang salah. Iya. Nah, Kabulok juga, kalau Kabulok tadi diganti, kepala direktur utama Bulog ya, bukan Kabulok lagi. Direktur Pertamina juga harus diganti loh, kemarin rugi